GPP, CGP untuk Ibu Heti Justina, kemudian Ibu Heti sebagai CGP angkatan keberapa Ibu? Angkatan ke-7, kemudian kepada ibu guru semua yang menyempatkan waktu untuk bisa hadir pada acara pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang maha memberikan kemudahan bagi kita. Kemudian sholat besar salam selalu curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita buka bersama acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala SD 1 Bulan Mulyo kepada Bapak Mulyanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi bagi yang beragama lain. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kegiatan kita sebagaimana biasanya. Yang saya hormati, nama Bapak Ustadz Suwanjar sebagai PP. Yang kedua, pada Ibu Heti Justina, ya, yang saat ini sebagai CGP, calon guru penggerak, dan rekan-rekan semua Dewan Guru Staf SDN 1 Bawang Tirtomulyo. Pada kesempatan pagi hari ini, di sini perlu saya sampaikan bahwasannya pada pagi hari ini adalah kegiatan dari pendampingan CGP yang kalau nggak salah pada hari ini pendampingan yang kedua ya Pak ya. Yang pertama itu kalau nggak salah pada hari Rabu pada tanggal 23 November ya. Dan hari ini pendampingan yang kedua. Jadi di sini saya sebagai kepala sekolah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah hadir di kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sangat mengapresiasi sekali, sangat mendukung dengan diadakannya ataupun kegiatan CGP ya. Di sini harapan saya nantinya sudah Bu Heti ini lulus dengan CGP, harapan saya nanti apa yang didapat dalam kegiatan ini dapat diimplementasikan atau ditularkan ke rekan-rekan guru yang lain. Jadi, itu harapan kami, dan saya juga berharap nantinya kepada Dewan Guru yang lain yang mungkin belum mendapat kesempatan ini, maksud saya kalaupun ada kegiatan contohnya seperti CGP, nanti silakan Bapak Ibu mendaftarkan ya. Jadi harapan kami nanti di sekolah kita ini bukan hanya Bu Heti ya, sebagai guru penggeraknya, jadi nanti ada rekan-rekan lain yang menyusul, sehingga di sekolah kita khususnya itu kegiatan-kegiatan yang dapat berjalan dengan baik, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan yang ada di SDN 1 Bawang Tirtomulyo. Selanjutnya kegiatan pada pagi hari ini yaitu yang pertama nanti ada kegiatan prakarsa perubahan pembentukan komunitas praktisi di sekolah. Yang pertama yang nanti akan dibahas kita bersama-sama. Yang kedua nanti diskusi telaah visi sekolah. Nah, jadi nanti itu ada dua kegiatan yang akan
kita laksanakan. Jadi harapan saya pada pagi hari ini kegiatan ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Itu mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Usep Suwanjal kepada Bapak di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tapi pun nampaknya tidak semangat. Jangan tegang Bapak Ibu. Jangan tegang Bapak. Saya suka bercanda Bapak Ibu. Saya suka bercanda. Jadi tidak perlu tegang-tegang. Anggap seperti ikhlas, latihan, atau sesuatu yang baru akan kita terima. Oke, puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman Islam, sehingga masih dapat berkumpul di kegiatan kita dengan temanya adalah diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mengantarkan kita dari zaman tak tahu apa-apa menjadi hari ini yang kita selalu mau untuk belajar. Baik Bapak Ibu, efisien waktu biar lebih dekat ya, perkenalkan saya Usep Suwanjal Bapak Ibu, bertugas sebagai PP. Kalau sering ikut PP, CGP gitu kan, ada fasil, ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Ada instruktur, ada fasil, ada PP. PP itu adalah pengajar praktik. Kemudian ada CGP, calon guru penggerak. Nah, proses ini merupakan proses bagaimana Ibu Heti mengeliminasi koefisien C. Matematika ya Bu ya. Jadi bagaimana Ibu Heti dalam proses mengeliminasi koefisien C, bagaimana mau membuang C-nya, membuang calonnya, hingga menjadi seorang guru penggerak. Itu Bapak Ibu. Kemudian saya berterima kasih kepada Pak Mulyanto selaku Pak Aspa yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ibu Heti, memberikan ruang yang nyaman bagi saya Pak. Terima kasih. Sehingganya suka saya dengan Pak Aspa yang mendukung ini. Alhamdulillah, suatu berkah buat Bu Heti, buat saya dan buat kawan-kawan. Itu pasti. Kemudian Pak Mulyanto memberikan kesempatan kepada kawan-kawan, ayo boleh ya Pak ya, diberi kesempatan ayo untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi memberikan kesempatan kepada Bu Heti kemudian kawan-kawan yang lain untuk ayo ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya berpihak kepada murid untuk memajukan sekolah. Itu Bapak Ibu. Agenda kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah bagaimana membentuk komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu apa? Nanti Bu Heti yang akan menyampaikan. Kemudian kita menelaah prakarsa perubahan di sekolah, isi sekolah, dan visi sekolah sebagainya akan dibentuk berdasarkan diskusi dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, guru artinya dengan kawan-kawan guru, kemudian staf yang ada di sekolah masing-masing. Harapannya Bapak Ibu dengan prakarsa perubahan kita menelaah apakah visi sekolah masih relevan atau tidak. Arti relevan, apakah visi sekolah itu masih berpihak pada murid atau tidak. Dan kita selaku guru, kita adalah manusia yang dinamis, selalu berubah. Setiap tahun, setiap waktu kita mendapatkan murid dengan berbagai macam murid. Mereka yang sudah banyak macamnya, kita gini-gini aja, nggak bisa sekarang.
murid sudah sampai kemana dengan berbagai macam kalau saya katakan dengan berbagai macam tingkah polanya, informasi yang mereka dapat entah dari mana asalnya, dan kita gini-gini aja ini tidak akan jalan. Kita juga harus berubah, kita juga harus mampu mengikuti mereka. Kebayang kalau murid yang di sosial media banyak kan, gurunya bertanya, muridnya jawab, kamu nanya. Iya. Ya kalau gurunya yang tidak mengikuti perubahan, emosi besar. Betul? Tapi bagaimana kita mampu, kamu nanya, nah artinya kita mampu. Kita tahulah gaya anak itu ngicir ya, dia itu mau bercanda, kita tahu. Bagaimana kita merangkul mereka, oh begini nah gitu. Ini yang kita budayakan, bagaimana menjadi seorang pendidik yang berpihak kepada murid. Itu saja Bapak Ibu, nanti banyak di saya, sedikit di Wedi. Senang Wedi. Jangan tegang, biasa saja. Anggap sebuah simulasi, anggap sebuah hal baru yang menjadi ilmu untuk kita semua. Dan saya yakin, saya pastikan ya Bapak Ibu, ilmunya bukan hanya untuk Ibu Bapak, saya juga dapat ilmunya hari ini. Kita semua belajar. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ke acara inti ya Ibu ya, tentang pemaparan dan juga diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pada Bu Heti, silakan Ibu, kami sudah siap. Terima kasih Ibu Reta. Terima kasih juga kepada Kepala Sekolah dan juga Bapak Ustaz Suwaja selaku pengajar praktik saya yang selalu mendukung semua CGP yang didampinginya dengan kebijaksanaan beliau dan juga bimbingannya, sehingga kami para CGP ini bisa menyelesaikan tugas dan juga tagihan-tagihan di LMS tanpa hambatan satu apapun. Kemudian juga kepada Kepala Sekolah Bapak Mulyanto, saya mengucapkan terima kasih banyak atas keleluasaan waktu yang diberikan kepada saya untuk menggunakan sarana dan prasarana, juga para rekan guru dan pendidik untuk berkumpul hari ini dalam rangka pendampingan individu 2 diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah Pak, yang akan kita laksanakan bersama rekan guru, kepala sekolah, pengajar praktik dan juga pendidik pada pagi hari ini. Ibu, sebelum kita mulai diskusi ini, saya ingin kita bermain mindfulness terlebih dahulu ya, untuk memberikan semangat spirit pada jiwa raga kita. Permainan mindfulness ini untuk jiwa kita ya, supaya lebih tenang, kitanya juga lebih damai dan lebih fresh. Mindfulness yang akan saya mainkan ini ringan. Ketika saya mengucapkan Tuhan, Bapak Ibu silakan menarik nafas. Nanti ketika saya mengucapkan terima kasih, hembuskan. Siap Bapak Ibu semua? Boleh sambil memejamkan mata. Siap Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu duduk dalam posisi senyaman-nyamannya, dalam keadaan rileks, kemudian lepaskan semua beban yang ada di pikiran dan hati Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Nah, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, bagaimana mindfulness kita? Alhamdulillah Bapak Ibu, ya lebih agak bahwa itu supaya Bapak Ibu, tapi udara itu tidak bisa kita beli Bapak Ibu. Walaupun hanya sepele, udara begitu
besar ciptaan Tuhan ini tentang udara ya Bapak Ibu, bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan semua membutuhkan udara untuk hidup. Nah, kegiatan-kegiatan mindfulness seperti ini Bapak Ibu bisa menenangkan kembali hati kita yang galau, perasaan kita yang kacau. Insya Allah ini bisa membuat kita lebih tenang. Baik Bapak Ibu tentunya sudah siap untuk memulai diskusi pada kesempatan pagi hari ini ya. Akan menyampaikan tujuan diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Kemudian kita akan menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya, menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan murid dari segala sisinya dengan tepat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi ini, saya akan membacakan sebuah puisi ciptaan dari Bung Karno ya Bapak Ibu. Izinkan saya membacakan. Dan ini puisinya akan saya bagikan supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti apa yang ditulis oleh Bung Karno ini. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Melihat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Perahu, Gunung Kelebek dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu dari Batak yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi lagu Olesio dari Maluku yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata bersinar-sinar, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Itu sedikit saya mencoba membacakan sebuah mahakarya dari Bung Karno. Puisi tersebut adalah karya Bung Karno. Beliau membuat sebuah visi dalam bentuk puisi. Beliau mempunyai sebuah visi untuk menggaungkan persatuan di Indonesia dengan cara beliau yaitu membuat sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Bapak Ibu, dari puisi Aku Melihat Indonesia tadi, apa
apa kira-kira yang terbesit dalam hati atau dalam pikiran Bapak Ibu? Apa kira-kira yang diharapkan atau diinginkan oleh Bung Karno ini dengan diciptakannya sebuah puisi ini? Silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan satu kata, apa tujuan dari Bung Karno ini? Ibu Reta. Semangatnya Bung Karno sih. Semangatnya. Semangatnya Bung Karno. Terima kasih Bu Reta. Bu Nilu, apa yang Ibu dapat dari puisi tersebut? Puisi dari karyanya Insinyur Soekarno adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia jadi bangsa yang rukun, bersatu. Jadi sebagai manusia yang berbudi luhur, jadi marilah kita menyatukan tangan untuk bersama-sama memajukan Indonesia. Terima kasih Bu Nilu dan Ibu Reta. Jadi puisi ini benar-benar menggambarkan semangat beliau ya Bapak Ibu ya, untuk bagaimana mempersatukan dengan tadi yang dikatakan Bu Nilu, walaupun dari Olesio dari Maluku, lagu dari Batak, tidak lagi lagu Olesio atau lagu dari Batak yang didengar beliau, tapi beliau mendengar Indonesia. Nah, begitu ya Bapak Ibu, begitu kuatnya visi yang ingin dicapai oleh Bapak Soekarno ini, sehingga terciptalah sebuah puisi yang sangat luar biasa ya Pak ya. Dalam modul yang telah saya pelajari itu ada sebuah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu ya, yang harus kita utamakan siapa Bapak Ibu? Murid, siswa. Ketika kita menentukan tujuan pembelajaran yang harus kita fokuskan, dalam tujuan itu siapa Bapak Ibu? Murid. Ketika kita menentukan tujuan pembelajaran dan model-model pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran di kelas, yang harus kita lihat potensi siapa Bapak Ibu? Potensi murid. Jadi pembelajaran yang kita lakukan itu haruslah berpihak pada murid, dan murid. Nah, itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu menjawabnya sudah tepat sekali, berarti Bapak Ibu sudah menerapkan itu di kelas ya. Insya Allah ya, semua mengutamakan murid, dan murid. Kita akan menggali pemahaman atas visi. Nah, visi. Bapak Ibu pernah tidak waktu kecil Bapak Ibu ditanya, nah, apa cita-citamu ketika besar nanti? Bapak Ibu pernah kan dulu oleh orang tuanya atau oleh kakeknya, nah, ketika kamu nanti besar kamu mau jadi apa? Bapak Ibu ketika menyampaikan cita-cita Ibu kepada orang tua atau kepada kakek, itu dengan bersemangatkan Bapak Ibu? Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi guru, saya ingin jadi polisi Pak. Sampai-sampai baju yang digunakan sesuai dengan cita-cita itu minta dibelikan ya Bapak Ibu. Saya sendiri juga seperti itu dan anak-anak saya juga begitu. Cita-citanya adalah seorang polisi, dia minta dibelikan baju polisi. Begitu semangatnya menyampaikan cita-cita itu, padahal cita-cita itu belum tentu terwujud. Tapi sudah mempunyai cita-cita dan begitu bersemangatnya. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana usahanya agar cita-citanya itu terwujud. Jadi seperti itulah visi. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Nah, visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau penjelajah tanpa petunjuk arah
nyasar nggak ya Bapak Ibu ya? Nah, tadi ketika ada visi nggak akan tersasar, begitu ya. Nah, visi memang belum jelas terjadi saat ini, namun begitu kuat keinginan kita untuk terwujudnya visi itu di masa depan. Nah, visi juga merupakan representasi visual kita akan masa depan kita Bapak Ibu. Jadi kita harus menggambarkan sebuah visi itu yang jelas supaya mudah mewujudkan visi tersebut. Begitu. Gampangnya ngomong Bapak Ibu, visi itu adalah cita-cita, ya, cita-cita, tujuan, begitu. Saya ingin Bapak Ibu menyimak si Berna ini. Keinginannya. Dia baru sadar ya Pak Ibu. Kita perhatikan Bapak Ibu, apakah akan berhasil? Itulah gambaran untuk mewujudkan sebuah visi. Keinginan itu ada, tapi butuh perjuangan yang sangat kuat untuk mewujudkannya. Hampir sampai di puncak terjatuh. Bahkan alat yang digunakan pun terjatuh. Tapi dia tidak patah semangat Bapak Ibu, karena pada dasarnya kita, masing-masing dari kita ini, walaupun tidak ada sarana dan prasarana yang mendukung, kita bisa mengoptimalkan yang ada pada diri kita. Kita bisa memanfaatkan sesuatu yang ada di lingkungan kita itu untuk mendukung pembelajaran kita. Seperti Berna tadi, dia setelah kehilangan dua alatnya, ternyata dia mempunyai kuku yang panjang Bapak Ibu, yang bisa dia gunakan untuk mencapai puncak gunung es tadi. Tapi setelah dia asik dengan cakarnya itu, dia pun terjatuh kembali. Tadi patah semangat ya Bapak Ibu? Setelah dua kali jatuh, tidak. Dia gigih, mulai menaiki lagi sehingga dia nyampe di puncaknya. Setelah nyampe di puncaknya pun gunungnya juga roboh Bapak Ibu. Nah, jadi dalam mewujudkan sebuah visi itu tidak semudah kita merumuskannya. Tidak semudah merumuskan sebuah visi. Untuk mewujudkan peserta didik kita sesuai dengan visi yang kita rumuskan itu tidak semudah itu. Memang butuh keseriusan dan perjuangan yang sungguh-sungguh, baik dari guru maupun dari muridnya Bapak Ibu. Begitu kuatnya sebuah keinginan mewujudkan sebuah visi, tapi begitu banyak pula rintangan dan tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, disinilah tantangan kita Bapak Ibu. Bagaimana kita tertantang, bagaimana kita menyemangati diri kita sendiri untuk terus maju mengembangkan diri kita. Dari diri kita sudah ada semangat itu, insya Allah visi itu akan terwujud. Saatnya kita menelaah visi di sekolah kita. Visi di sekolah kita yaitu, silakan Bu Desi dibaca visi kita. Di sini saya akan membacakan visi SD Negeri 1 Bawangkit Mulyo, yaitu terciptanya sekolah unggul berdasarkan INTAK dan IPTEK. Inilah visi dari sekolah kita, yaitu terciptanya sekolah unggul berdasarkan INTEK dan IPTEK. INTEK itu apa Bu? Boleh tak? INTAK, iman dan takwa.
Ibu Dede, kalau iptek? Iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Jadi itu visi sekolah kita. Terciptanya sekolah unggul berdasarkan Intak dan Iptek. Sedangkan tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan atau fokus utama kita adalah siapa Bapak Ibu? Murid dan murid. Nah, dari visi sekolah kita ini bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah sudah berpihak pada murid? Karena memang kita itu harus melakukan telaah. Kalau memang belum berpihak pada murid, maka kita nanti bisa sama-sama mengusulkan kepada sekolah, ya Bapak Ibu ya, bahwa visi kita itu belum berpihak pada murid. Makanya di sini saya meminta kehadiran Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendiskusikan visi sekolah kita. Ini yang menurut saya memang masih secara umum, belum fokusnya kepada murid. Sedangkan kalau untuk murid itu kita harus mewujudkan karakter ya Bapak Ibu yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Silakan ke 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Karakter yang diharapkan muncul pada murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Sudah ada yang masuk dari visi sekolah kita, sudah masuk, hanya belum lengkap. Berarti sekolah kita itu bentuk visinya sudah bagus, cuma belum lengkap. Nah, maka diskusi kita pada pagi hari ini, mari kita susun sebuah visi agar terbentuk visi yang memang berpihak pada murid, ya Bapak Ibu ya, untuk menyempurnakan visi sekolah kita yang sudah ada ini, yang memang masih kurang ya Bapak Ibu ya. Ini masih secara umumnya. Bapak Ibu sudah pernah menyusun sebuah visi atau belum? Belum ya Bapak Ibu ya. Kita belum pernah diajak menyusun. Ujuk-ujuk ada begitu Pak ya, dicetak dan kita membacanya ya Bapak Ibu ya. Nah, cara-cara menyusun sebuah visi juga kita belum sepenuhnya tahu ya Pak. Sedang belajar. Saya juga tahu dari saya mengikuti CGP Pak. Jadi juga masih sama-sama belajar ya Pak ya. Nanti kalau ada kekurangan dalam saya memandu diskusi penyusunan visi ini, mohon masukannya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya mengikuti modul 1.3 tentang visi guru penggerak ya Bapak ya, kami diajari bagaimana menyusun sebuah visi yang berpihak pada murid. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah melengkapi kalimat rumpang berikut ini ya Bapak Ibu ya. Kalimat rumpang berikut menyediakan panduan untuk menuliskan visi. Nah, nanti dari kalimat-kalimat rumpang yang telah kita lengkapi itu akan tersusun sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang Bapak Ibu idam-idamkan. Ya, tentunya sebuah sekolah yang berpihak pada murid dan menuntut murid mewajibkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dengan melengkapi kalimat rumpang ya. Saya akan membagikan lembaran, silakan nanti Bapak Ibu lengkapi kalimat rumpang tersebut sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Ayo Bapak Ibu yang ada kesulitan untuk
boleh ditanyakan kepada saya, insya Allah saya akan mencoba menjawabnya. Boleh. Jadi saya memimpikan murid-murid yang ibu memimpikan murid ibu yang seperti apa? Silahkan diisi menurut ibu sendiri tuh. Memimpikan murid yang seperti apa? Misalnya saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya percaya bahwa murid adalah apa tadi? Prioritas utama. Benar, Bu. Boleh. Prioritas utama dalam pembelajaran. Boleh. Di sekolah saya mengutamakan apa? Perkembangan sikap. Boleh. Yang peduli lingkungan. Iya, silakan Bapak Ibu. Karena ini kan harapan Bapak Ibu. Silahkan diisi. Dan kalimat-kalimat rumpang ini berisi harapan-harapan Bapak Ibu mengenai murid-murid Ibu. Nanti kita tarik sebuah kesimpulan, maka kesimpulan itulah merupakan visi dari Bapak Ibu. Begitu. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa nah ini harapan Ibu itu murid Ibu sadar akan apa? Akan apa? Tentunya harus kita isi dengan kalimat-kalimat yang positif, hal-hal yang positif, karena ini harapan kita yang nantinya akan disusun menjadi sebuah visi. Jadi murid di sekolah saya sadar betul bahwa walaupun pada kenyataannya belum, tapi ibu mengharapkan murid ibu itu sadar tentang apa di sekolah. Silahkan Bapak Ibu tulis. Nanti kalau dari hal-hal yang ibu harapkan, dari hal-hal positif yang ibu tulis, nanti tersusunlah sebuah visi. Begitu. Namanya di sebelah coaching, teknik coaching. Coaching ini adalah feedback. Terima kasih Bu Edi. Artinya begini, Bapak Ibu diajak untuk merumuskan sebuah visi sekolah. Visi sekolah seyogyanya adalah bentuk hasil diskusi kepala sekolah, guru, hingga pendidik tenaga pendidikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana menyusun visi? Kita memiliki sebuah cita-cita tadi Bu Heti. Cita-cita setiap personal pasti beda, cita-cita nggak murid kan? Artinya, nah Ibu Heti kemudian strategi ini dengan membagikan lembar. Jadi Bapak Ibu diberi kemudahan, ibu-ibu semua ya. Jadi ibu-ibu diberi kemudahan bagaimana ibu memimpikan dengan kalimat tumpang ini. Dari kalimat tumpang, setiap personal akan berbeda. Kemudian hasil dari kalimat tumpang akan diambil intisari. Setelah menjadi kalimat efisien dan efektif, menjadilah sebuah visi sekolah. Nah, visi sekolah jika bentukannya ini bisa langsung dipakai. Konteksnya, kalau yang bentuk adalah kepala sekolah. Kurang, ada yang belum pas, ada yang kalimat ataupun visi itu kurang menyentuh terhadap murid. Nah, inilah letak hari ini bagaimana Ibu Heti menyusunnya. Nah, hadapan saya sudah sampai kepala sekolah. Visi hari ini sudah terbentuk. Jika ini digunakan sekolah, alhamdulillah. Tetapi juga tidak, setidaknya ada ilmu yang sudah Bapak Ibu terima. Bagaimana seyogyanya membuat sebuah visi di sekolah bukan hasil dari pemikiran seorang, karena sekolah bukan miliknya seseorang. Jadi seperti ini yang akan terus dibumikan, akan terus tergerak dan memberatkan, membumi di semua sekolah yang ada di Indonesia. Tujuannya satu, hanya untuk anak didik memiliki jiwa merdeka, selamat raganya, ya bahagia hatinya. Nah, itu seperti itu. Mantap ya Bapak Ibu ya, penambahan dari PP saya ini, Bapak Usep Suwaja. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Usep tadi, Bapak Ibu, begitulah sebuah visi. Visi itu pembeda untuk sekolah kita dengan sekolah yang lain itu apa? Makanya kita susun bersama-sama.
yang menjadi ciri khas sekolah kita. Pembeda sekolah kita dengan sekolah yang lain. Untuk kalimat rumpang yang pertama, Ibu Desi sepertinya sudah ya. Oh, Bu. Untuk kalimat rumpang yang pertama, saya memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sepertinya yang pertama pasti iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Bu Desi. Bu Desi memimpikan seorang murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian untuk kalimat rumpang yang kedua, Ibu dulu, silakan Ibu. Nah, baik, di sini saya akan mencoba melengkapi kalimat rumpang seperti yang tadi di awal Bu Heti menyampaikan modul, yaitu tujuan dari segala apapun yang kita lakukan itu semuanya diprioritaskan untuk siswa. Jadi saya percaya bahwa murid adalah prioritas utama dalam pembelajaran. Itu Bu. Terima kasih Ibu Dede. Jadi kalimat rumpang yang kedua yaitu saya percaya bahwa murid adalah prioritas utama ya Bu ya. Ya benar, murid. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, Kalau saya mengutamakan itu yang pertama kenyamanan murid dalam belajar, gitu. Kemudian penanaman karakter, budi pekerti seperti itu. Walaupun sebetulnya pelajaran juga penting, tapi kalau saya yang paling utama itu adalah budi pekerti terlebih dahulu. ingat di murid kita ya Bapak ya, bahwa semua pembelajaran itu yang diharapkan apa? Tercipta budi pekerti Bapak Ibu. Untuk apa kalau kecerdasan tapi mengalahkan budi pekerti? Ya Pak ya, akan jadi apa? Nah, benar sekali. Terima kasih Bu Reta. Masya Allah. Budi pekerti itu harus selalu kita selipkan dalam setiap pembelajaran. Budi pekerti itu tiangnya. Orang cerdas kalau tidak punya budi pekerti hancur. Ya. Untuk kalimat rumpang selanjutnya nomor 5 ya Bu ya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan peserta didik yang cinta tanah air. Masya Allah sekali. Ide-idenya luar biasa Pak ini. Saya jadi terharu. Ibu Nilu, silakan Bu. Baik, saya akan mencoba menjawab kalimat rumpang yang nomor 4, yaitu murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka peduli lingkungan dan berbudaya, karena lingkungan yang bersih itu membuat pembelajaran kita menjadi nyaman. Ibu, anggap aja ini pizza yang lezat, ya. Jadi kita maunya nambah Bu ya. Baik, untuk saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa ini ya. Kalau saya dan guru lain di sekolah ini, kami paham bahwa tiap murid itu punya potensi, minat, bakat masing-masing. Dan kami ini harus mampu, harus bisa untuk bisa mengenali potensi masing-masing siswa, kemudian membantu untuk mengembangkan seperti itu. Karena kalau punya potensi tapi tidak dikembangkan itu Masya Allah, sia-sia gitu ya. Luar biasa sekali Ibu Reta. Jadi Ibu Reta ini, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap peserta didik mempunyai potensinya masing-masing. Nah, ini juga ada di modul saya Bapak Ibu, tepatnya di modul 1.1 yang menyebutkan bahwa gimana nggak hafal kami dituntut saya selesai ngerjain tugas. Ya Pak Pepe ya. Itu. Jadi di sana disebutkan bahwa guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Murid itu benih. Dalam satu kelas itu ada benih jagung, ada benih padi, ada
pada benih kopi. Tidak seluruhnya padi, tidak seluruhnya jagung, tidak seluruhnya kopi dalam satu kelas itu. Bermacam-macam bibit di sana. Dan kita sebagai guru tidak bisa memperlakukan jagung kok cara nanamnya kayak padi, busuk. Kita juga tidak bisa memperlakukan bibit padi ini sebagai jagung. Ya enggak berbuah. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi peran guru itu adalah sebagai seorang petani yang menuntun tumbuhnya bibit-bibit tersebut dengan cara bagaimana? Menyiangi tanaman-tanaman liar yang mengganggu pertumbuhannya, memberi pupuk, menyiramnya. Itu tadi sesuai dengan potensinya. Kalau dia padi maka tumbuhkan menjadi padi. Kalau dia jagung tumbuhkan dia sebagai jagung. Jangan mengharapkan jagung tumbuh menjadi padi. Nggak akan bisa. Ya nggak mampu. Ya Pak ya. Begitu. Tugas kita tuh hanya ngomong. Tuturi handayani Pak ya. Ibu, dari SD kita sudah tahu semboyan itu. Tuturi handayani. Yang lengkapnya gimana Pak? Bu? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah menggandeng, di belakang kita menyemangati. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita sudah tahu bahwa tugas kita itu adalah hanya sebagai petani, kita tidak akan menuntut lebih pada murid-murid kita. Mereka akan tumbuh dengan potensi dan kespesialannya mereka masing-masing. Karena setiap murid kita pasti memiliki bakat terpendam tersendiri. Tinggal bagaimana kita menumbuhkan bakat itu. Karena kita itu kan jumlah muridnya banyak Pak, satu kelas itu. Ya, saya aja kelas 1 31. Rekan sejawat saya ini sama-sama kelas 32. Begitu Pak. Karena memang di sekolah kita ini muridnya banyak. Begitu dengan ya berbagai macam karakter peserta didik yang kita miliki dengan potensinya kok. Di gerakan petani harapannya cuma yang ada di pikirannya panen, ya enggak? Ya panen itu bisa panennya hasilnya luar biasa, ada yang B aja biasa-biasa saja, ada yang malah tidak panen. Yaitu kita, bagaimana kita mau memiliki hasil panen yang baik itu berada di kita. Slogan KHD itu yang menjadi pegangan kita. Yakin kalau kita pegang hasil panennya akan luar biasa. Guru Bapak Ibu, yang sudah paham dengan saya berarti? Belum? Saya di SMK tugasnya, SMK Manggala sama saya juga ngadepinnya gitu. Tapi mereka sudah setengah jadi semua, setengah jadi, dan harapannya sudah mereka dalam satu kelas itu sudah tidak ada padi, sudah tidak ada lagi jagung, sudah tidak ada lagi kangkung. Mereka sudah satu kelas itu sudah menjadi padi semua, ada yang sudah menjadi kangkung semua. Karena SMK itu lebih ke jurusan. Jadi kita bagaimana kita mampu menyelesaikan hasil panen mereka dengan hasil yang baik, lebih mudah saya dari Bapak Ibu. Yang kita terima di SMK, saya yakin juga hasil dari sini. Ya banyak ke sini, ke sekolah sebelah ke sana. Ya sudah, ketemu kami lagi. Dan di kami sudah nampak hasilnya, sudah nampak yang jagung, yang padi, yang kangkung itu sudah nampak. Apresiasi besar bagi guru SD, guru SMP. Jadi kalau mau dibilang luar biasanya Bapak Ibu guru SD. Jadi ternyata nggak susah kan? Bapak Ibu guru SD mampu menyemai bibit itu dengan baik. Bapak Ibu luar biasa, tidak susah namanya, iya kan? Tidak susah namanya, masih bisa ketawa begitu. Kelas 1 itu yang kita mengajarkan menulis dari anak yang nangis, yang nggak bisa nulis, itu tantangan sekali. Betul.
Tapi ibunya cerita sambil tersenyum. Berarti. Tadi kan ibu bercerita sambil tersenyum, berarti adalah suatu asik ya, ternyata asik-asik aja. Dan ibu berada di posisi gandeng. Ya berarti gini, apa kita hadir? Di posisi mana ibu? Nah, Matio berarti Bersama ini merangkul. Geret nggak bu? Geret nggak boleh ya. Yang itu ternyata luar biasa loh Pak Ibu Guru SD itu luar biasa. Ternyata tidak mudah dan banyak senyum. Letak Guru SD berarti memang dengan pilihan Bapak Ibu menjadi Guru SD adalah berarti pilihan yang suatu yang sangat besar. Karena Bapak Ibu di Guru SD adalah memiliki, saya yakin pilihan hatinya lebih besar. Berarti kan pilihan hati, pilihan jiwa yang memang Bapak Ibu mau memilihnya temu. Tapi kalau Bapak Ibu hingga lulus tetap bersama mereka, menuntun bahkan merangkul hingga tuntas. Dan itu bisa sambil tersenyum. Namun nggak ada yang Guru SD. Betul? Jadi memang sebagai seorang pengajar praktik dituntut untuk mampu berat menjadi ringan, pasti. Kemudian kalau berbasic latar belakang matematika, tugasnya selalu menyederhanakan ya Bu Edi. Bu Edi matematika dong? Ada yang matematika ya Bu? Matematika, SPD-nya matematika. Iya, tugasnya selalu menyederhanakan, ya kan? Sesuatu yang berat disederhanakan. Dan sederhana, sudah sederhana paling. Soalnya kan sih buatlah menjadi apa ya hasil? Ya pecahan paling sederhana. Setelah saya drama, pulang lagi bahagia, ya kan? Everything is gonna be okay. Baik Bapak Ibu, sudah selesai melengkapi kalimat rumpang. Mari kita simpulkan dari kalimat rumpang yang telah Bapak Ibu lengkapi menjadi sebuah visi. Baik, kita akan menulisnya ya bersama-sama Bu. Visi kita dari kalimat yang pertama tadi. Jadi sekolah kita ini mengharapkan apa Bapak Ibu? Mewujudkan mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi ada di kalimat nomor selanjutnya ya Bu ya. Berbudi pekerti, kemudian iya, karena ini tadi kata Bu Niluh penting untuk menciptakan suasana yang nyaman ya Bu ya. Peduli lingkungan, berbudaya, cinta tanah air. oh ya tadi Bu Nisa ya, cinta tanah air, kreatif, mandiri, dan menguasai iptek ya, iptek yang pengetahuan teknologi. Saya bacakan nih Bapak Ibu dari kalimat rumpang yang telah kita isi bersama-sama tadi. Bisa kita tarik sebuah visi sebagai berikut. Akan saya tulis ya di sini visi yang telah kita susun dan kita sepakati bersama. Mandiri dan menguasai iptek. Bapak Ibu, silakan dibaca. Gunilu, inilah visi yang berhasil kita susun bersama pada pagi hari ini. Baik, visi yang telah kita sepakati yaitu mewujudkan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, peduli lingkungan, berbudaya, cinta tanah air, kreatif, mandiri, dan menguasai iptek.
Tangan Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini adalah sebuah visi yang telah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan nanti ketika kepala sekolah kita membacanya, ini dapat menjadi sebuah pertimbangan untuk ke depan memperbaharui visi sekolah yang sudah ada. Begitu ya. Selanjutnya adalah prakarsa perubahan. Nah, apa itu prakarsa perubahan Bapak Ibu? Di sini akan saya kenalkan yang namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata ini atau belum? Belum. Baik. Saya juga baru pertama mengenal kata ini di guru penggerak. Inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA ini adalah manajemen perubahan yang mengutamakan kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi bukan perseorangan, memang harus berkolaborasi. Seperti kita saat ini Bapak Ibu, kita tadi sudah melakukan kolaborasi menyusun sebuah visi sekolah. Dalam inquiry apresiatif ini terdapat satu model manajemen perubahan yang mencoba menerapkan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu dikenal dengan bagja Bapak Ibu ya. Bagja ini merupakan tahapan yang dapat membantu kita menerapkan paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Tuh Bapak Ibu, ada langkah-langkahnya yang di sini ya, tahapan bagja. Jadi bagja itu sebuah apa ya? Singkatan ya atau akronim ya. Yang B itu buat pertanyaan. A yang pertama ambil pelajaran. G-nya itu adalah gali mimpi. J-nya jabarkan rencana. Dan A yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Nih, jadi bagja itu apa? Ini bagja Bapak Ibu. Ya, model inquiry apresiatif. Kita sudah tahu ya Bapak Ibu, lingkungan di sekolah kita memang jumlah murid yang begitu banyak. Pagi bersih, siang sudah kotor. Nggak usah siang, pagi bersih. Selang beberapa jam kemudian sudah kotor lagi halaman kita. Nah, lingkungan sekolah yang bersih dan indah itu kan merupakan faktor pendukung bagi kenyamanan seluruh warga sekolah, terutama murid. Nah, untuk itu perlu kita itu menumbuhkan peserta didik kita yang peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau mereka sudah peduli terhadap lingkungan, tentunya nanti dengan tindakan-tindakan mereka yang mencerminkan dirinya berdiri pada lingkungan akan tercipta lingkungan sekolah yang bersih, sehingga murid-murid dapat belajar di sekolah dengan nyaman. Kita juga enak melihatnya Bapak Ibu ya. Nah, dari latar belakang ini Bapak Ibu, saya itu membuat prakarsa perubahan begini. Jadi saya ingin mewujudkan murid yang peduli terhadap lingkungan. Bapak Ibu setuju tidak kira-kira kalau prakarsa perubahan di sekolah kita itu kita ambil yang ini? Dari visi kita tadi ada Bapak Ibu ya? Ada. Karena memang ini adalah masalah yang dari dulu belum ada solusinya. Iya kan? Walaupun kita sudah punya penjaga sekolah, tukang kebun, tetap saja lingkungan sekolah kita tampak kotor karena memang belum ada kesadaran dari diri siswa itu sendiri untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Nah, apa sih yang kita miliki sehingga kita nanti bisa membentuk sebuah komunitas perubahan? Yang pertama, yang aset kita miliki, kita punya kepala sekolah, ada guru dan Tendi, ya, ada Ibu Indah dan Ibu Nur. Kemudian ada penjaga sekolah kita juga memiliki sarana dan prasarana. Kemudian tantangannya apa? Nah, tantangannya kurangnya kesadaran murid untuk membawa sampah pada tempatnya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Kemudian belum tersedia kotak sampah organik dan anorganik. Jadi kotak sampah kita itu belum terpilah-pilah ya. Dan
tentunya lingkungan sekolah kita yang memang masih kotor ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti apa langkah-langkah yang akan kita lakukan? Kemudian menambah kotak sampah di setiap lokasi, mengadakan sosialisasi terkait sampah. Nah, ini yang ketiga langkahnya, kita akan membentuk komunitas cinta lingkungan. Atau Bapak Ibu begini, ini kan yang saya susun dalam tugas saya ketika saya mempelajari inquiry apresiatif. Dari latar belakang di sekolah kita yang memang seperti itu, kurang sadarnya peserta didik terhadap kebersihan lingkungan, maka saya mengangkat permasalahan ini tadi, ya, mewujudkan murid yang peduli terhadap lingkungan. Nih langkah-langkahnya. Ketika kita melakukan prakarsa perubahan itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Ya, Bagja tadi ya. B itu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya apa Bapak Ibu? Apa yang harus saya lakukan agar murid peduli terhadap lingkungan? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa bekerja sendiri, berarti saya harus bagaimana Bapak Ibu? Saya harus bekerja sama. Saya harus berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, ya, untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana strategi yang harus kita lakukan, ya. Kemudian menggali cita-cita dan harapan murid tentang lingkungan yang bersih. Ini adalah langkah yang B-nya. Sekarang yang ambil pelajaran. Bagaimana menyusun sebuah prakarsa perubahan melalui Bagja dalam langkah ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang muncul, bagaimana mewujudkan lingkungan yang bersih? Kegiatan apa saja yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan? Dan keterampilan apa saja yang sudah dimiliki untuk mewujudkannya? Kemudian apa aset yang diperlukan untuk menunjang program ini? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mendata potensi yang dimiliki murid, memberikan penyuluhan pentingnya menjaga lingkungan, berdialog dengan pihak-pihak yang sudah berhasil mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, dan menginventaris sarana prasarana yang dibutuhkan. Langkah selanjutnya G, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul pada bagian gali mimpi yaitu, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi? Kemudian bagaimana perasaan saya bila memiliki lingkungan yang bersih? Nah, tindakan penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, melakukan survei sikap dan respon murid terkait lingkungan yang bersih. Kemudian membuat daftar kegiatan murid peduli lingkungan, nanti kegiatannya apa saja, dan membuat slogan-slogan tentang kebersihan. Tujuan slogan ini tentunya membaca mereka berpikir yang diharapkan, terus mereka melaksanakan, gitu ya. Yang jabarkan rencana, nih pertanyaan yang muncul, apa langkah pertama agar murid memiliki rasa peduli terhadap lingkungan? Kegiatan apa saja yang dapat dilakukan murid untuk mewujudkan lingkungan yang bersih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan penyelidikan yang dilakukan yaitu tentunya berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan guru, ya, untuk membentuk komunitas cinta lingkungan tentunya. Ini komunitas cinta lingkungan ini yang saya prakarsai. Nanti ketika kita melakukan diskusi lanjut untuk membentuk komunitas ini, tolong Bapak Ibu mulai sekarang dipikirkan kira-kira kita itu mau membentuk komunitas apa. Karena memang sebelumnya belum pernah ada komunitas di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Nah, mari mumpung kita melakukan pertemuan dan diskusi ini, kita bentuk sebuah komunitas yang bisa membawa perubahan di sekolah kita. Kemudian kegiatannya apa? Atur eksekusi. Nah, Bagja. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Setelah melakukan tahapan buat pertanyaan, gali mimpi, nah yang terakhir adalah kita atur eksekusi. Eksekusi itu apa Bapak Ibu? Melaksanakannya. Nah, pertanyaan yang muncul pada bagian atur eksekusi, siapa yang terlibat dalam kegiatan mewujudkan murid cinta lingkungan? Kemudian apa peran dan yang dimiliki masing-masing? Dan bagaimana menjaga konsistensi agar lingkungan tetap bersih. Tindakan penyelidikan yang dilakukan yaitu menyusun tugas-tugas dari pihak yang terlibat
melakukan evaluasi refleksi program yang dilaksanakan dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjaga konsistensi lingkungannya. Ini adalah langkah-langkah ketika kita melakukan prakarsa perubahan ya Bapak Ibu. Jadi tersusun kira-kira harus bagaimana, impian kita untuk melakukan perubahan itu apa. Nah, baru kita bisa atur eksekusi setelah pertanyaan-pertanyaan itu tadi kita buat dan harapan-harapan yang akan terbentuk itu apa, baru kita bisa menyusun apa perubahan yang akan kita lakukan dengan cara membentuk komunitas, karena perubahan itu akan lebih bermakna dan akan lebih tercapai begitu apabila kita melakukan kolaborasi. Kalau sendiri itu berat, kalau bersama-sama itu lebih cepat dan ringan. Ya Bapak Ibu ya. Baik, Ibu kita boleh mendekat di sini Bu. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu, saya beri waktu sebentar, kita diskusi, kita ngomong komunitas apa yang harus kita bentuk di sekolah kita. Kalau Bu Dedeh tadi sudah menyebutkan komunitas cinta lingkungan ya Bu ya, karena kemarin sudah ada bisik-bisik dari kepala sekolah juga dengan latar belakang yang tadi itu, yang pagi bersih, 1 jam kemudian jadi kotor. Itu Pak ya, kalau di sekolah kami memang itu masalah yang dari dulu belum ada solusinya. Ya Bapak Ibu, Bu Desi, Ibu ada ide komunitas apa yang akan kita bentuk? Selain itu misalnya apa? Ibu melihat masalah yang paling berat di sekolah kita yang perlu diselesaikan bersama-sama itu apa? Sehingga bisa terjadi perubahan yang nampak ya Pak ya? Menurut saya untuk minat baca siswa ini kan masih kurang ya. Nah, ada pemikiran saya untuk membentuk suatu komunitas baca yang dimana kita kan punya perpus tuh. Jadi secara nggak langsung kita manfaatkan perpus untuk menumbuhkan minat baca murid-murid kita ini supaya menjadi hobi, menjadi minat baca untuk anak supaya lebih senang membaca. Itu Ibu baca. Wah, luar biasa dari Ibu Desi ya, idenya komunitas baca. Kemudian Krisis apa ya, biasanya mereka itu suka mengolok-olok nama orang tua gitu, jadi ada komunitas apa biar mereka nggak bullying ya, Komunitas anti bullying ya. komunitas anti bullying ya, kata-kata yang memang sebenarnya tidak pantas dikeluarkan, diucapkan, mereka ucapkan gitu, jadi sering terjadi kericuhan hanya masalah sepele seperti itu, yang mengolok-olok seperti itu. Jadi ada mereka juga membawa nama suku, gitu, agama seperti itu. Jadi itu juga perlu ada suatu komunitas ya. terima kasih Bu Lelo, luar biasa ya. Kalau di SD itu kompleks sekali permasalahan yang ada, dari mulai kurang sadar menjaga kebersihan lingkungan, memang minat baca yang masih kurang. Jadi komunitas yang diusulkan oleh Ibu Nilo adalah komunitas anti bullying gitu ya. Nah, jadi ada 3 usulan komunitas mana yang nanti kita sepakati. Yang pertama ada komunitas baca. Tadi disampaikan oleh Ibu Desi, karena minat baca di sekolah kita itu masih sangat kurang. Bagaimana kalau kita mengoptimalisasi perpustakaan gitu ya. Cuma masalahnya ini harus kita diskusikan dengan kepala sekolah, karena perpustakaan kita itu memiliki 2 fungsi Bapak, karena kurang lokal. Jadi perpustakaan itu ditempati oleh pendidik dan juga guru agama Hindu yang setiap hari memang ada jam ya Bu Nilo ya. Jadi kalau anak mau digiring ke perpustakaan nggak bisa juga gitu Pak ya. Makanya Pak Ibu, saya
itu memfasilitasi murid saya dengan menyediakan pojok baca itu. Bu Reta juga begitu, memfasilitasi muridnya dengan menyediakan pojok baca dan mengambil buku-buku yang dari perpustakaan dipindahkan ke kelas. Begitu ya Bu ya. Ini Bu Desi, jadi kita untuk menumbuhkan minat baca seperti itu. Tadi ada hasil diskusi dengan kawan-kawan, Bu Yati dan kawan-kawan menghasilkan sebuah visi baru. Di Bapak bisa dilihat, kemudian kalau memang cocok dan bisa digunakan, monggo, kalau tidak itu menjadi inggaran sekolah. Artinya Ibu Yati sudah menjalankan tugas untuk bagaimana membuat visi secara bersama, dan itu dihasilkan dari putusan sama kawan-kawan. Artinya kemudian komunitas praktisi tadi muncul 3 yang Bu Yati ya. Muncul 3 yang sudah menjadi, karena belum bisa terbentuk secara langsung. Sudah ada muncul 3 rancangan komunitas praktisi. Tadi saya pesan ke kawan-kawan, ya monggo saja dibuatkan saja draftnya. Kalau kawan-kawan punya sesuatu, harusnya ada begini nih, harusnya ada komunitas begini nih. Bagaimana kepala sekolah bisa tahu kalau tidak ada draftnya? Masalah ACC, tidak ACC kan kita yang penting punya draft aja. Kepala sekolah bisa balikin. Nah, saya mau ngapain, mau ngasih sesuatu lah dari teman-teman aja nggak ada, tidak ada apa ya namanya ya, tidak ada masukan, nggak ada ide, nggak ada draft yang bisa saya baca di meja saya. Ini kan seperti itu. Tapi kalau ada draft masuk, mau membentuknya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, jadi diskusi dinamika. Ya, Bu. Mana banyak kepala, banyak yang kurang lebih seperti itu Bapak. Ya, silakan tadi.